plan untuk sekarang. Jadi satu kunci yang tidak boleh pernah padam adalah satu semangat dulu, kedua kemauan, dan selanjutnya Seprodi, yuk kita nonton podcast Bercakap Bubble. Halo Sobat RRI, selamat datang kembali di podcast Bercakap Bubble, tempat kita berbagi cerita dan berdiskusi tentang Bangka Belitung. Tentunya bareng aku kali ini Mutiara Okta, dan hari ini kita bakal membahas salah satu hal yang berkaitan dengan semangat pemuda dan tentunya menyambut tanggal 28 Oktober yang selalu kita rayakan dengan Sumpah Pemuda. Tentu Muti nggak sendiri, hari ini Muti udah menghadirkan 2 narasumber yang keren-keren. Mereka ada pemudanya juga, ada yang pemuda juga sih sebenarnya dua-duanya, tapi punya kaitan erat nih sama gerakan kepemudaan, kemudian juga aktivitas-aktivitas anak muda yang didukung dan juga penuh hal-hal positif. Jadi langsung aja, Muti udah bersama dengan Bang Adi Putra. Ya, halo Bang, boleh dong halo. sapa Sobat RRI. Oke, Bang Adi Putra adalah Ketua KNPI Kabupaten Bangka ya Bang ya. Betul. Dan nggak sendiri, Muti dan juga Bang Adi Putra, kita juga udah ada ciwinya ya, satu tambahan biar Muti punya teman. Ada Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Halo. Kak Rahma adalah salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung, tepatnya ini apa Kak, bergabung di kegiatan apa? kalau organisasi Iya, betul. yang Rahma bawa saat ini itu BMKM UBB, Kak. Oke, BMKM Universitas Bangka Belitung Iya. ya. Ada di apa nih? Maksudnya divisi atau bagiannya? Kalau kami tuh per kementerian dibaginya, Oke. Kak. Iya, jadi Rahma tuh tergabung di Kementerian Advokesma yang biasa berkaitan langsung lah sama masyarakat gitu. Oke. Nah, Sobat RRI, hari ini kita bakal ngebahas tentang nilai-nilai keindonesiaan, salah satunya dalam rangka Sumpah Pemuda. Kita bakal ngangkat tema yang cukup menarik untuk anak muda, yakni saatnya pemuda bergerak untuk kebaikan. Karena kayaknya nggak jarang ya Bang Adi dan juga Kak Rahma, kita tuh sering dengar anak-anak muda sekarang tuh kayaknya sering brutal, sering negatif lah, beritanya tuh sering banget seperti itu. Nah, kalau ngedenger berita-berita seperti itu, apa sih kalau Bang Adi lah sebagai Ketua KNPI dan erat kaitannya kan dengan anak-anak muda, teman-temannya anak muda juga, apa yang terbesit pertama kali kalau dengar pendapat negatif tentang anak muda? memang pendapat itu, asumsi itu kan dimulai dari masyarakat yang kemudian melihat keseharian. Betul, nah, betul. memang harus kita akui banyak hari ini pemuda yang juga berprestasi, baik itu di bidang pendidikan dan lain-lain. Tapi banyak juga pemuda yang hal ini tiba-tiba kita dengar beritanya sebagai ikut anarkis, Betul. kemudian ikut tawuran, bahkan narkoba dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah asumsi atau paradigma masyarakat yang kemudian dilihat dari keseharian kita. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi menarik di kalangan pemuda, bahwa memang pemuda ini banyak macam karakternya. Betul. Banyak sekali karakter. Nggak bisa sehingga ini ya Bang, tebas rata ya, nggak bisa ditebas rata bahwa semuanya ikut santri semua. Iya, Kemudian betul, kan betul, ada yang betul. kalau bahasa orang Bangka tuh ada yang alim, ada yang nakal gitu kan. nggak Ya, bisa, nggak bisa. macam-macam ya, Betul. beragam. Nah, oleh karena itu dalam semangat Sumpah Pemuda ini kan mengenai pemuda ini beragam. Betul. Nah, oleh karena itu memang sebagai kami organisasi yang khususnya menaungi kepemudaan itu fokusnya adalah bagaimana kemudian yang sudah baik kita arahkan ke jalur-jalur prestasi yang sudah baik, dan kemudian mana pemuda-pemuda yang perlu kita bimbing atau pemuda yang kita bina. Juga kita menjadi fokus kita untuk ke situ. Oke, berarti memang ada 2 nih ya. Ada yang memang tinggal meluruskan, mengikuti jalannya. Ada betul. yang perlu agak dibelokin ke kanan dikit Betul. nih, biar lebih oke gitu ya Bang ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita ke Kak Rahma. Kak Rahma sebagai mahasiswa yang juga tentu aktif menyuarakan pendapat. Karena kita tahu mahasiswa inilah yang biasanya dinilai oleh masyarakat masih punya apa ya, penilaian murni atas kebijakan-kebijakan apapun yang ada gitu. Jadi kalau ada demonstrasi, mahasiswa tuh sering ikut. Iya. Nah, kalau Kak Rahma Kalau dari saya sendiri sih sama ya, Kak. ikut juga Iya, ya? sering ikut juga karena baru-baru ini juga kami membersamai masyarakat juga untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi benar juga yang dibilang sama Bang Adi, problem yang datang itu bukan hanya dari satu, tidak bisa dihabiskan satu semuanya bermasalah, enggak, tapi tetap ada sisi A dan sisi B juga. Betul, gitu. ada yang plus, ada yang minus ya. ya. Benar. Oke, jadi nggak bisa dianggap
ini misalnya Gen Z tuh pada pemalas semua misalnya, milenial tuh pada lemah semua, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi memang ada beberapa yang memang perlu diluruskan karena itu mungkin tergantung individu juga nggak sih Bang? Betul, Oke, tergantung individu. betul. Dan kalau kita ngebahas sedikit tentang Sumpah Pemuda, karena kita sebentar lagi akan merayakan dan juga menyambut Sumpah Pemuda ini. Apa sih sebenarnya yang paling keinget dan kepikiran untuk anak muda saat ini untuk bisa meramaikan ataupun merayakan kembali nilai Sumpah Pemuda ini? Apa sih Bang anak muda yang bisa dilakukan gitu? Ya, memang betul momen Sumpah Pemuda ini kalau boleh kita tarik, Sumpah Pemuda ini adalah sebuah kejadian yang di dalamnya ada komitmen. Betul. Nah, komitmen inilah yang kemudian dirangkum menjadi yang kita sering sebut Sumpah Pemuda. Ada 3 poin yang kemudian itu menjadi semangat untuk pada saat itu pemuda bergabung, bersatu, kemudian merebut kemerdekaan. Iya, betul. Nah, bagaimana sih kemudian dalam hari-hari ini, dalam situasi yang sudah tidak sama seperti dulu, bukan masa perjuangan, bagaimana cara pemuda-pemuda yang hadir sekarang, baik itu milenial dan Gen Z, untuk memelihara rasa persatuan dalam Hari Sumpah Pemuda? Ya, salah satunya dalam era digitalisasi memang satu harus pandai-pandai memilah dan memilih konten-konten tontonan bagi pemuda, itu satu. Kedua, yang paling penting adalah dari pemuda itu sendiri untuk dalam semangat ini agar tidak mati, agar tidak pudar, bahwa memang harus juga kami salah satunya di KNBI juga sering mensosialisasikan ke pemuda bahwa nilai-nilai luhur yang juga harus kemudian kita perkuatlah di dalam diri kepemudaan. Kemudian membatasi diri dari budaya-budaya asing, karena memang salah satunya ini budaya asing yang masuk, nggak bisa ditahan ya, betul Bang ya. Sekali, sehingga jadi, itu yang akhirnya mengikis budaya-budaya adat-adat, sedikit perlahan-lahan hilang, pudar gitu ya. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa masalah attitude yang menjadi masalah pemuda sekarang, ya itu kan salah satunya adalah pengaruh dari budaya asing. Terpaan budaya betul. luar. Yang dulunya kita melihat anak-anak kalau lewat depan orang tua permisi kemudian nunduk gitu, dan hal-hal yang simple sebetulnya, tetapi itu menjadi pembentuk karakter seorang pemuda. Nah, itu kan kalau itu tidak kemudian terus diasah, dibiasakan gitu ya, dipelihara budaya, hilang, menghargai budaya sendiri itu akan hilang. Oke, menarik juga karena memang ada banyak mungkin akulturasi budaya itu adalah hal yang positif, tapi kalau sampai memudarkan bahkan menghilangkan hal-hal yang baiknya itu juga perlu kita pertimbangkan lagi ya untuk itu. Kalau Kak Rahmah mendengar ataupun mengingat kembali Sumpah Pemuda, kalau zaman sekarang kan pemuda tuh nggak perlu lagi bawa senjata terus harus lari-larian di tengah hutan dan lain kan nggak perlu lagi kayak gitu. Jadi kalau sekarang apa sih kira-kira bentuk bersumpahnya anak muda tuh sekarang untuk bangsa dan negara kalau dari kacamata Kak Rahmah sebagai mahasiswa? Oke, kalau dari kacamata saya sendiri sebagai mahasiswa ya Kak, untuk ikrar bersumpah itu lebih ke bagaimana mempertahankan apa yang telah kita dapat. Oke, kita udah merdeka. Tapi ketika memang datang akulturasi budaya tadi, datang gangguan dari luar, jika memang generasi selanjutnya tidak kuat dalam mempertahankannya itu ya percuma aja gitu. Tetap negara kita bakal tetap bubar lagi gitu. Nah, mungkin yang bisa banget dilakukan sama Gen Z adalah Gen Z ya, terutama yang lumayan mulai mulai banyak disorot. Iya, benar. Ya itu benar, kayak membatasi apa sih yang sekiranya benar-benar bisa kita gunakan. Betul. Nah, sama yang paling penting itu informasi sih Kak, menurut saya. Karena banyak informasi yang kayak yang kebenarannya tuh belum pasti, tapi udah dihantam semua gitu. Kemana-mana. Iya, gitu. benar. Jadi kadang-kadang anak muda ini juga perlu cerdas karena biasanya kan memang yang kalau kita baca-baca informasi emang yang rawan kena tipu-tipuan nih sering orang tua ya. Tapi anak muda pun perlu cerdas juga nggak sih Bang dalam menyaring informasi? Karena kan anak muda tuh yang paling banyak menerima terpaan informasi entah itu benar salah. Jadi kita yang harus memfilter ya. Iya, harus betul.
Dan memang akan ada banyak sekali positif negatif informasi-informasi tersebut, dan kita sebagai anak muda selain kita harus memfilter itu, jadi mungkin apakah kita harus membangun pondasi yang kuat juga, gimana Bang? Iya. Kalau pemuda nih? Jadi Mutia, memang hari ini tantangan terbesar bagi pemuda itu adalah salah satunya media sosial di era digitalisasi. Kenapa? Karena media sosial hampir 24 jam, hampir setiap detik, setiap menit kita menggunakan media sosial. Bahkan di beberapa negara itu sudah hancur, bisa menghancurkan sebuah negara melalui isu yang disebarkan kemudian dari media sosial. Betapa bahayanya dampak negatif media sosial ini yang kemudian memang harus kita gunakan dengan bijak. Maka memang kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, pondasi yang paling utama adalah berpikir cerdas, kemudian berpikir positif, bahwa ketika kita mendapatkan informasi tidak kemudian kita share. Ini kan terkadang yang terjadi di kita bahwa ketika kita menerima informasi, baik itu di grup WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, kadang-kadang tangan ini gatel lebih gitu cepat ya kadang-kadang dari berpikir betul, kita tuh. Kadang-kadang belum dibaca, cuma lihat gambar udah nge-share. Padahal apa yang kemudian yang di-share itu bahkan dia sendiri yang nge-share nggak tahu dampaknya apa. Apakah ini bermuat yang konten-konten positif atau yang negatif. Nah, itu yang memang harus dilakukan oleh pemuda, bahwa filterisasi terkait konten yang disebarkan itu yang paling penting. Filterisasi ya, bukan dalam artian kita membatasi dan dengan begitu nggak main sosmed, enggak. Karena anak muda nggak boleh gitu juga ya, Bang ya. Karena harus tetap update. Tapi kadang-kadang yang memang perlu kita garis bawahi juga tentang anak muda yang sering FOMO. Jadi apa-apa tuh takut ketinggalan, fear out, missing out gitu kan. Jadi mereka kayak dikit-dikit mau ikutan. Jadi mungkin ada yang satu share ikut-ikutan juga, berawal dari ikut-ikutan juga kali ya Bang ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi memang ada banyak mungkin faktor yang menyebabkan pemuda nih pada akhirnya dinilai. Ada negatifnya. Ya, oke, kalau Rahma ngelihat mungkin kita ya, Muti sama Rahma mungkin nggak terlalu jauh beda juga sebagai Gen Z. Kita emang hidup udah mulai meranjak modern. Jadi setelah kita agak gedean dikit tuh kita udah pegang handphone gitu. Kalau mungkin zaman Bang Adi dulu masih banyak main di luarnya ya. Kalau Rama masih main di luar juga? Masih, aku juga masih sih. Cuman mungkin kalau zaman Bang Adi tuh masih lumayan lama gitu ya main di luarnya. Jadul gitu ya. Main kelereng. Terus apa lagi Bang favorit ya Bang? Kalau dari zaman kami milenial, yang terutama yang saya alami gitu kan, handphone itu kami mulai rasakan itu pada saat kami SD kelas 6 atau kelas 5 beranjak ke SMP. Baru handphone, belum handphone yang smartphone kayak gini. Masih handphone Nokia ya. Kalau kata orang Bangka tuh melidang kepala bengkak kayak lumayan denjal. Kurang lebih gitu. Jadi handphone dari gitu. Jadi kami itu termasuk generasi yang beruntung pada saat itu kan. Jadi dari mulai yang jadul, yang hanya anak-anak tuh bermain dengan kelereng, bermain dengan di luar rumah lah kurang lebih kan, bermain bola dan sebagainya. Kemudian muncul teknologi lewat handphone, ikut juga sampai sekarang Gen Z. Nah, kalau Gen Z kan sekarang pada saat lahir umur 2 bulan 3 bulan orang tuanya kan kadang kalau mau ke dapur takut anaknya nangis suruh nonton gitu kan. Padahal hanya sekedar ingin memperlihatkan. Tapi dari kecil Gen Z itu kenapa nih dari mulai dia lahir sampai sekarang mereka udah melewati digitalisasi itu dari 0 sampai 100%. Gitu. Nah, Rahma kita kan yang dari kecil nih emang udah maksudnya dekat dengan kecanggihan teknologi itu. Dan kalau sekarang ngelihat semua kehidupan tuh serba digital. Semuanya tuh serba mudah, serba cepat, serba instan. Nah kalau ngelihat masih relevan nggak sih dengan kemudahan-kemudahan itu, dan apa yang kita rasakan tuh masih relevan nggak dengan nilai Sumpah Pemuda ini kalau dari pandangan Rahma? Tentunya sih harusnya ya Kak, nilai Sumpah Pemuda itu tak lekang oleh waktu, harusnya. Mantap, Karena ya nilai Sumpah Pemuda itu ada dalam diri setiap manusia, entah itu dalam bentuknya apapun ya, maksudnya ketika memang dalam segi luar kita terpapar banyak informasi yang simpang siur, entah dari mana-mana itu, tapi tetap nilai Sumpah Pemuda itu
memang harus tertanam ada dalam gitu ya? Memang harus ada dalam setiap diri manusia gitu. Oke, berarti memang kita perlu menjadikan itu sebagai pondasi ya gitu, Iya. Bang Ya, Adi. betul. Harus dijadikan sebuah pondasi dalam diri. Makanya kami kadang-kadang di KNP itu juga sering ke kecamatan-kecamatan kan, Oke. berdiskusi dengan teman-teman di kecamatan, mau eranya seperti apa, mau kemudian perubahan zaman itu seperti apa. Tapi satu hal yang paling penting, yang itu juga diajarkan oleh orang tua kita tentunya kan, dan zaman dahulu adalah pertama kali adalah akhlak dan etika. Nah, dengan akhlak dan etika itu tentu seorang pemuda dasarnya itu. Karena ketika dengan akhlak dan etika, selanjutnya akan lebih mudah. Satu, tantangan terberat kita dalam menghadapi era digitalisasi ini kan adalah satu, berita hoax, salah satunya berita hoax, kemudian isu-isu sara yang dimainkan, sehingga terjadilah perpecahan. Nah, perpecahan itu dimulai dari media sosial terlebih dahulu. Nah, ketika di sini di media sosial juga sudah terpecah, maka akan berlanjut ke yang lainnya, bahkan ke kehidupan nyata gitu kan. Nah, gitu ikut. betul, akhirnya akan berimbas ke kehidupan nyata. Nah, dengan akhlak dan etika tadi, bahwa pemuda itu kemudian nanti diyakini pasti mampu ketika akhlak dimiliki, karakternya baik, mampu untuk membatasi diri yang tadi kita bincangkan bahwa oh ini berita baik, ini enggak baik, oh ini jangan di-share, ini harus di-share. Nah, hal yang terpenting itu yang menurut saya pondasi yang paling kuat. Ada sejak dulu harus ditanam. Harus gitu ditanamkan, ya, Bang, ya? harus ditanamkan. Makanya hari-hari ini sebetulnya karakter pemuda yang muncul pada pemuda kita di Kabupaten Bangka ini sebetulnya adalah efek dari pendidikan yang diterima oleh pemuda itu sebelum-sebelumnya. Nah, peran pentingnya, titik beratnya sebetulnya kan memang ada pada orang tua. Betul. Yang kemudian dari sejak beliau kita sebagai pemuda ini lahir, kemudian bertumbuh, berkembang dan besar sampai jadi pemuda, selebihnya baru kemudian di sekolah. Nah, hari ini kalau untuk sistem dan sistem pembelajaran di sekolah, saya rasa juga udah lumayan baik, semakin banyak kemajuan, terus update gitu kan. Nah, tinggal kemudian ketika dasarnya dari keluarga sudah dibekali dengan akhlak, kemudian dididik juga di sekolah, insya Allah seorang pemuda sudah memiliki modal dasar yang kuat lah untuk kemudian dapat memilih itu. Kita perlu ngebangun pondasi itu, jadi harus kita tanam dulu gitu. Oke. Kalau Rahma sebagai anak mudanya juga nih, apakah ngerasa juga ada, kita tentu sering menemukan teman-teman yang kadang kok bisa sih dia kepikiran mau ngelakuin itu gitu. Kadang-kadang apa yang terbesit dalam pikiran Rahma, kayaknya dia nih dari kecil mungkin belum terbiasa dengan itu ya, apakah miris juga atau ikut mengedukasi teman juga atau gimana? Karena Rahma juga kan maksudnya tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Iya sih, kalau untuk masalah attitude, benar kata Bang Adi tadi, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang fenomena itu emang benar sering terjadi, apalagi ya di dunia perkuliahan kayak sekarang yang Rahma masih alami. Ya mungkin yang langkah yang mungkin bisa saya lakukan sebagai mahasiswa ya lah Kak ya, itu tetap ngingetin temen bahwa apa sih tujuan awal kamu berada di tempat itu gitu. Karena ya setiap tindakan tuh pasti ada akibat dan sebab dan akibatnya gitu kan. Tetap harus dipikirin lagi nih, kalau aku ngelakuin ini apa nih dampak ke depannya, gitu ya, konsekuensinya gitu. Apakah nanti akan merugikan atau menguntungkan diri sih gitu. Jadi memang anak muda tuh perlu mikir matang-matang gitu ya. Dan kalau kita ngebahas tentang Sumpah Pemudanya nih, kita mungkin pindah geser dikit. Tadi udah ngebahas ada banyak sekali ternyata hal-hal yang perlu kita bangun, pondasi yang perlu kita bangun sebagai anak muda gitu. Bang, kalau sekarang kita memang menikmati kemerdekaan ini, tapi kita perlu mempertahankan. Jadi mempertahankan ini dalam bentuk artian Sumpah Pemuda ini apa aja sih biasanya yang udah dilakukan anak-anak muda gitu. Kalau dari KNPI biasanya perayaan-perayaan apa aja gitu, suasana seperti apa dalam menyambut suasana Sumpah Pemuda ini biasanya akan ada apa gitu? Kalau akan ada apa, banyak sekali akan dalam pikiran kita akan ada apa. Tapi begini Mutia, bahwa dalam proses perjalanan kemerdekaan Indonesia ini, salah satunya adalah momen penting Sumpah Pemuda ini.
kami tentunya di organisasi kepemudaan di KNPI Bangka khususnya memang banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan ini. Salah satunya tadi dengan menangkal budaya asing, kemudian kita menghidupkan kembali budaya lokal, sehingga nilai-nilai perjuangan pemuda pada saat dulu masih bisa kita hargai atau masih bisa kita rasakan gitu kan sampai sekarang gitu keberadaannya. Ya? Okay. Nah memang cuman cara kita kemudian merayakan atau memaknai Sumpah Pemuda dulu dengan sekarang agak berbeda. Betul. Nah, dulu dengan tekanan bahwa ada musuh dan sebagainya, tapi sekarang kita tidak. Musuhnya adalah diri sendiri. Salah satunya adalah efek negatif dari media sosial digital tadi. Bahwa kami khususnya di KNPI di tahun-tahun sebelumnya kami juga melaksanakan banyak hal yang kemudian kami rasa bermanfaat lah bagi masyarakat banyak. Salah satunya pada saat tahun kemarin Sumpah Pemuda kami melaksanakan KNPI Festival. Nah, di situ kami mengusung tema KNPI Festival yang di dalamnya kami rangkum kolaborasi. Kegiatannya sangat padat dan banyak. Salah satunya adalah Bazar UMKM. Nah, kadang ada memang sebagian masyarakat mengatakan ini hanya UMKM. Nah, kami cuma menjawab Pak, Bu, bahwa salah satu yang kemudian hari ini yang trennya di Bangka ini yang mampu mengumpulkan orang untuk datang dengan jumlah banyak, salah satunya adalah pembuatan keramaian, baik itu hiburan ataupun bazar UMKM. Nah, kenapa UMKM menjadi pilihan? UMKM ini salah satu menjadi fokus utama pemerintah karena penyumbang devisa negara terbesar itu 80% dari UMKM, sisanya baru kemudian dari pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan kegiatan itu yang menjadi fokus kita. Nah, memang waktu di November tahun kemarin itu kami melaksanakan di November, harusnya kan Oktober karena berbagi jadwal, persiapan padat ya, berarti KNPI. Betul. Jadi akhirnya kita laksanakan. Nah, di situ ada Bazar UMKM dalam sisi untuk pembangkitan perputaran ekonomi yang ada di Bangka. Nah, sisanya di dalamnya kami juga melaksanakan kegiatan sekolah kaderisasi. Jadi kami tidak hanya fokus pada kemudian melaksanakan kegiatan event yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga kami mementingkan bagaimana kemudian nanti organisasi kami ini memiliki kader-kader ataupun pemuda-pemuda yang nanti akan menjadi penerus kami. Tentu kan pasti akan selalu regenerasi ke depannya. Nah, dalam kegiatan itu kami rangkum betul-betul kalau kami ke NPI Bangka, alhamdulillah mungkin antusiasme masyarakat pasti. Iya, dan kami memulainya dari nol. Jadi kalaupun KNPI per 2 tahun sekali dapat bantuan dari dana hibah. Tapi kalau dana hibahnya itu kami gunakan untuk kegiatan operasional ke kantor, kemudian rapat-rapat dan sebagainya. Tapi untuk kegiatan yang di luar, yang festival dan lain sebagainya itu kemudian itu kami benar-benar murni memberdayakan kemampuan-kemampuan pemuda lewat stakeholder CSR berarti memaksimalkan pemuda yang ada di sini lah, membangun relasi gitu ya Bang? Betul. Berarti ada banyak karena mungkin orang luar ngelihatnya ya kemasan dari festivalnya itu tadi, tapi di balik itu kan dari proses negosiasi, melatih anak muda mungkin untuk susah payahnya. Gitu ya Bang? Ya, betul. Yang terbaru kami HUT KNPI yang kemarin melaksanakan konser jagung-jaran di THR itu ramai banget. Betul, itu kami juga rasa bangga yang kemudian tak ternilai harganya karena memang awalnya sebetulnya dari rasa penasaran, rasa pengen nyoba lah. Jadi kalau kita lihat di media sosial tadi kadang-kadang ada, kalau bahasa Bangka itu ada greget gitu ya, ada greget bahwa kalau ada konser tuh selalu Pangkal Pinang, selalu Bangka Selatan, selalu ini. Jadi ngobrol dengan Pak Sekjen kami, Pak Rizal, kebetulan beliau anggota Dewan juga. Nah, ngobrol-ngobrol, beliau ngomong, Ketua, masa gitu nih kalau kayak kabupaten lain dibilang kita tidak menyelenggarakan ada sedikit tantangan, ada tantangan lah dari beliau. Jadi sambil senyum, rasa percaya atau tidak, akhirnya kita sepakati, kita coba. Naik rapat, kemudian kita hitung rap segala macam, rasa-rasa tidak percaya. Rapnya itu menghabiskan ratusan juta. Maju mundur, betul. itu ada ya Bang? Betul. Tapi akhirnya
ngapa kita putuskan Optimis? jadi kita optimis. Salah satunya pertama yang kita punya tuh semangat. Kedua kita melihat kawan-kawan yang tergabung di KNPI ataupun yang tergabung di OKP. Jadi waktu kegiatan kemarin itu kami tidak hanya pengurus KNPI, tapi dari unsur pemuda betul, dari yang Parit Padang, dari pemuda sekitar. Berarti melibatkan banyak sekali pemuda yang kami libatkan. Keren. Dan hasilnya wow dan maksimal, alhamdulillah. Oke, mantap. Oke, Kak Rahma, Muti sekarang mau ke Kak Rahma nih, ngedengar cerita Bang Adi tentu menyelenggarakan sesuatu tuh nggak mudah gitu. Dan Muti yakin Kak Rahma juga pasti sedikit banyak udah ngerasain itu juga, mungkin di organisasi, di kampus. Kalau untuk sekarang, biasanya Kak Rahma tuh apa sih akhir-akhir ini aktif di kegiatan seperti apa? Selain maksudnya di BEM ya, di BEM sebagai advokesma, itu kegiatannya seperti apa? Apa aja yang dijalani gitu? Kalau untuk dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ini sebenarnya kami udah punya plan untuk sekarang. Jadi kami kemarin dapat tawaran juga hasil dari diskusi dengan rekan-rekan dari Soft Skill Academy itu untuk menyambut perayaan Sumpah Pemuda. Jadi kami menarik teman-teman yang punya minat, bakat, dan keingintahuan dan keinginan untuk belajar gimana sih cara kita tetap melestarikan kebudayaan, tetap mengemas jiwa kepemudaan kita, tapi dalam konsep modern gitu. Tetap masa kini gitu ya. Nah, kami kemarin tuh benar juga mengemas dalam segi segala konsep itu kami kemas dalam festival. Nah, kemudian nanti festival itu akan tetap diisi dengan berbagai aktivitas kesenian, terus mengajak juga dari lapisan masyarakat yang memang menggeluti seni dan kebudayaan. Contohnya yang memang erat dan sering banget kita lihat tuh ada komunitas angklung yang sering main di Sungai Liat. Nah, itu adalah salah satu mungkin talent yang bakalan kami hadirkan di festival tersebut. Dalam waktu dekat berarti? Iya benar. Wah, menyambut Sumpah Pemuda banget nih berarti. Benar. Kayaknya juga mendengar ini Bang Adi nggak mau kalah, kayaknya KNPI langsung nyusul sih. Pasti udah punya planning soalnya KNPI udah ya Bang ya. Mudah-mudahan insya Allah ada. Tapi tentu anak muda tuh apa ya Bang, bersaingnya tapi memang perlu diperhatikan, bersaing dalam artian bersaing sehat gitu ya. Dan untuk saat ini biasanya kita sering dengar juga celotehan-celotehan anak muda sekarang tuh, Gen Z sekarang tuh gampang baperan ya, terus tuh juga kayak nggak punya pendirian gitu. Bang Adi nih, pandangan kita punya dua POV ya Sobat RRI ya. Bang Adi sebagai milenial dan juga Kak Rahma sebagai Gen Z-nya sendiri. Pasti pernah mendengar itu ya Bang ya? Pernah. Kalau ngedengar itu tuh apa sih kadang-kadang yang ada di dalam hati ataupun yang sampai benar-benar terucap gitu? Apa komentar ya boleh? Jadi memang Muti kadang-kadang kalau kita di masyarakat ini memang tantangannya adalah satu omongan orang. Betul. Itu yang paling besar Muti. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memfilter diri bahwa kita mampu untuk menahan diri bahwa ini adalah ocehan semata, kemudian atau ini adalah sebuah saran atau ini sebuah apa. Nah, terkadang memang banyak bukan sedikit tapi banyak pemuda kita khususnya kadang-kadang baru mau muncul, baru mau ini dapat kritikan lah, dapat kritikan ini akhirnya ciut, dapat kritikan ini hanya ciut. Nah, masalah itu sebetulnya masalah mental saja, mental. Nah, kami kemudian di KNPI itu juga Muti, kadang-kadang teman-teman di bawah kadang-kadang ada bilang, Pak Ketua, masa kita nih yakin apa dak kadang-kadang bukan malah bukan hujatan dari luar yang membuat ragu, kadang-kadang keraguan dari dalam diri. Itulah yang menjadi tantangan. Tantangannya apa? Satu, yang mampu menyemangati diri kita ya diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Nah, yang harus kita miliki adalah dalam segala sesuatu untuk memulai melaksanakan baik itu sebuah event atau kegiatan atau apapun lah yang sifatnya positif untuk orang banyak. Satu adalah semangat, kedua kemauan yang harus kita miliki, dan tiga rasa tanggung jawab. Nah, tiga ini kalau tidak kita miliki itu yang terkadang membuat kita minder. Akhirnya pemuda tuh ngerasa yang seperti Muti bilang bahwa lemah gitu, semangat gitu. Kami baru nak mulai tapi lah dikatain macam ini. Langsung mundur cuy.
Kalau ada D3 itu sulit rasanya untuk kemudian bisa kita pemuda bertahan itu gitu ya? bertahan. Nah, Oke. jadi yang memang yang terpenting untuk seorang pemuda melaksanakan ya sudah, gagal hal biasa. Orang nyiptakan lampu juga berapa-ribu kali yang gagal gitu kan, baru sampai akhirnya jadi lampu. Nah, kami juga di KNPI juga banyak yang seperti itu, ngerasa KNPI ini kelaannya anak bayi hahe kegiatan ini banyak juga ya Bang, banyak pandangan-pandangan kayak gitu banyak. Tapi kami buktikan pada saat itu. Jadi rasa tertantang tadi, semangat, kemudian kami ngerasa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tetap optimis Tetap gitu ya. optimis. Bisa kita laksanakan, bisa kita laksanakan. Akhirnya yang dulu Kota Sungai Liat tidak pernah lagi konser, terakhir kali di tahun 2007. Zaman betul. 2007 itu masih lama SMP. Itu berarti Mutila masih SD. TK. Iya, SD awal-awal gitu. SD awal-awal. Nah, kami pun masih SMP. Terakhir kali konser dilaksanakan di Sungai Liat itu. Jadi kami bilang, ini tantangan yang besar yang harus kita lewati. Menghadirkan kembali Bener. itu tuh pasti nggak mudah gitu Pasti. ya. Apalagi orang ngomong, mana siapa pemodal Ika? Ditengok KNPI pemodalnya, tidak ada di belakang. Siapa backingannya gitu, ditanya juga ya, sampai orang ngomong kayak gitu. Tidak ada yang bilang kami kreativitas anak muda. Semuanya hasil karya kawan-kawan pemuda yang tergabung di KNPI dan ikut dalam event tuh kemarin. Jadi sampai detik-detik akhir pun kawan-kawan tuh masih ada yang ragu, tapi karena kita telah berkumpul banyak, jadi ketika ada yang semangat lemah, ada yang kawan yang tengah on fire, jadi saling menutupi. Jadi saling support, ada yang lagi lemas, terus ada yang nyemangatin. Ada yang nyemangatin, ada yang nyemangatin. Oke, jadi itu 3 tadi pegangan yang perlu dipegang anak muda. Oke, siap. Sehingga tidak baperan lagi lah kita. Biar nggak dibilang generasi baperan gitu ya Bang ya. Oke, kita ke Rahma sekarang sebagai Gen Z. Rahma, nggak sekali 2 kali dong dengar kayak baper banget sih Gen Z itu apa sih, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Kalau ngedenger itu apa sih, mungkin komentar ataupun dari lubuk hati yang paling dalam tuh apa sebenarnya isinya gitu? Sebenarnya ketika memang itu balik lagi, benar kata Bang Adi, ya balik lagi ke mental kita yang emang lagi diuji banget tuh. Emang kadang kesel banget denger statement yang gitu, tapi selain 3 poin yang disebutin Bang Adi, ada satu lagi yang kayaknya memang benar-benar harus ditekenin ya sama teman-teman yang Gen Z nih, terutama konsisten. Itu karena untuk memulai sesuatu tuh kadang idenya lagi rebahan aja kepikiran banyak. Kayak aduh besok aku pengen ini deh. Tapi udah besok dijalanin, besoknya lupa udah nggak mau lagi, males nah gitu. Intinya sekarang tuh yang kayak susah banget dibangun tuh konsistensi. Lebih ya. Oke, justru ada di titik itunya ya. Kalau dari pandangan Rahma sebagai Gen Z-nya itu sendiri. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Apa lagi ya? Konsistensi tuh benar-benar hal yang emang harus digarisbawahi banget sih, Kak. Itu sih paling. Biar kita nggak dibilang baperan ya gitu ya. Oke, Bang Adi ngedengar langsung testimoni Gen Z-nya ya. Ternyata ngerasa juga Gen Z itu inkonsistensi. Jadi jarang konsisten, maksudnya sebenarnya Gen Z itu banyak banget idenya. Betul. Tapi itu tadi ngerealisasiinnya nggak konsisten, kayak maju mundur. Jadi nggak ya? Nggak usah deh, nanti aja gitu ya. Iya benar. Minggu depan aja deh kayaknya. Kayak Gen Z tuh mau mandi aja ya Bang. Ini sekarang misalnya mau di sore nih jam 4. Jam 4 kurang 3 menit. Nanti deh jam 4.00 aja gitu. Jadi mau dipas-pasin gitu. Terus ternyata udah scroll handphone. Loh, udah lewat jam 4, lewat 2 menit. Nanti deh digenepin aja jam 4:10 deh. Akhirnya udah sampai jam 5 tuh gitu. Iya nggak sih? Benar. Oke, Bang Adi sebagai mungkin kita bilang sebagai kakak kita juga ya, ngelihat anak muda Gen Z lah khususnya yang ngerasa memang kadang konsisten ini sulit dibangun gitu. Apa sih yang kira-kira mungkin ada petuah nasihat lah gitu untuk adiknya sendiri gitu? Ya seperti yang dibilang Rahma ya tadi ya, bahwa memang betul tuh konsisten tuh yang paling penting. Nah, membangun konsisten itu kadang-kadang yang susah. Betul. Tapi yakinlah dengan konsistensi itu pasti ada hal yang baik yang akan kita temukan. Satu contoh gini, kayak kami di KNPI. Kami di KNPI itu punya beberapa program kegiatan, yang kemudian
ini harus kita laksanakan selama masa periode kepemimpinan. Baik dari sisi pendidikan, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang goes to school, sosialisasi baik itu tentang narkoba, tentang terorisme dan sebagainya. Itu sudah kita laksanakan. Juga di bidang ekonomi, kegiatan event-event, kegiatan sosial, kita juga terjun di kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Nah, ini terkadang ada hal yang membuat kita ragu tadi, menjadi tidak konsisten tadi. Ada hal-hal, tentu pasti ada perbedaan mood. Contoh kayak gini Mut ya. Ada teman-teman atau kawan-kawan pemuda ini yang kemudian dia hobi di bidang kesenian. Jadi cenderungnya hobi di bidang kesenian. Kemudian ada yang kawan-kawan hobi di bidang olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak kita kombinasikan, maka mereka akhirnya akan jalan masing-masing dan akan menimbulkan rasa empati lah terhadap kawan-kawan yang lain. Nah, kalau kami di KNPI berdasarkan pengalaman kan di KNPI lah 3 periode, jadi 2 periode jadi pengurus, akhirnya jadi ketua. Nah di situ banyak karakter yang kemudian dari pemuda yang harus kita combine menjadi satu tujuan bersama, jadi satu tujuan bersama. Nah untuk konsisten itu terkadang ada hal-hal yang gini. Kita ingin berkegiatan dalam 1 tahun itu ada 7-8 kegiatan. Ini harus kita laksanakan dengan konsistensi masing-masing. Tapi ketika sumber dayanya kemudian tidak ikut kita berdayakan atau tidak ikut kita rangkul menjadi satu semangat yang sama, akhirnya nanti beda-beda. Di kegiatan ini si A, si B, si C semangat, si D, si E tidak semangat. Di kegiatan ini tidak semangat, dia semangat. Perbedaan itu. Nah, maka memang pentingnya konsisten itu adalah ketika kita merencanakan segala sesuatu dengan jumlah yang banyak atau dalam banyak hal, kemudian dengan program yang banyak, dengan berbeda karakter program, itu harus menyatukan semangat yang sama, sehingga apa? Sehingga komitmen ataupun konsistensi lah dalam kita berkegiatan itu akan terukur dan juga akan berjalan sama rata. Jadi semangatnya sama dari kegiatan 1, 2, 3, 4 itu sama. Jadi disetarakan. Nah, jadi memang ya itulah komitmen untuk berkegiatan itu terkadang harus kita dapatkan juga dari sekeliling kita. Dan tentu dengan beragam dinamika, dengan bersama dengan kelompok, banyak banget masukan-masukan dan lain itu mungkin juga akan jadi pemacu semangat juga. Oke, Rahma, ini Muti mau sedikit ngebahas, kayaknya anak muda tuh sering juga ya, kadang-kadang kayak lemes deh gitu, malas mau ngapa-ngapain gitu, mager gitu. Biasanya kalau lagi ada di posisi bawah gitu, semangatnya tuh kayak lagi, kayaknya ya lagi down lah, atau kayak ngerasa nggak percaya diri dan lain-lain, biasanya tuh apa yang Rahma lakukan untuk bisa kembali membangkitkan itu? Banyak hal sih sebenarnya ya Kak, terutama ketika memang Rahma ngerasa aku ngerasa yang kemarinnya kayak lagi semangat banget, kok hari ini lagi down banget, tapi dibalik rasa capek dan lain sebagainya, karena ya memang kadang kita nggak bisa pungkiri pressure dari berbagai dari berbagai sekitar kita tuh memang sering ada. Ya balik lagi itu tujuan kita berada di posisi itu apa. Memang kalau memang niat kita untuk mencapai sesuatu, ya capek di tengah jalan tuh mungkin memang sering ada nggak sih? Hal yang wajar. Tapi ketika memang mencoba untuk berhenti, kayaknya bukan ide yang bagus deh. Karena ya gitu. Terus untuk bangkit lagi ketika memang ngerasa down, ingat lagi nih, kalau berada di posisi ini nih, yang support di belakang nih bukan hanya dari keinginan aja, ada banyak, ada teman, ada orang tua yang kalau ngerasa down bisa kita hubungi, bisa kita ajak ngobrol lah gitu, temen curhat. Gitu ya, berarti cara Rahma tuh gitu. Berarti cari refresh dulu gitu, istirahat nggak apa-apa, tapi bukan berarti berhenti ya. Nah Rahma, kalau saat ini tentu Rahma juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Kalau kegiatan sosial yang akhir-akhir ini diikuti, boleh dong dibagikan juga ke sahabat RRI. Aku dengar-dengar kayaknya lagi aktif kerjasama dalam pengelolaan bersama masyarakat atau apa? Gini, waktu akhir-akhir ini kami tuh tergabung ke dalam kelompok namanya
Project itu saya bersama 5 sampai 6 teman saya itu membuat agenda tentang bagaimana sih itu sebenarnya dari keresahan diri sendiri dulu nih, mikirnya kayaknya kalau lama kelamaan kita nih akan dimakan oleh sampah kita sendiri gitu. Jadi gimana ya caranya kita punya kesempatan buat ngajak nih masyarakat, gimana cara supaya stop sampah yang ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu kami tuh kemarin sempat diwadahi oleh PT Timah TBK untuk berkolaborasi dengan salah satu departemen mereka. Itu membuat kegiatan komposting berbasis masyarakat. Itu jadi kami mengajak ya mengedukasi masyarakat, bukan berarti kami lebih pintar atau lebih apa dari masyarakat, tapi kami membagikan ini loh hasil yang kami pelajari sebagai saling berbagi sebagai mahasiswa. Kami juga dalam pendidikan mahasiswa khususnya di Universitas Bangka Belitung kami punya moto yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, poin terakhir nih mungkin poin yang kayaknya agak berat ya ketika memang dilakukan oleh ya balik lagi kami nih Gen Z yang kayak aduh males banget deh kayaknya nguras energi, tapi ketika memang kita udah ketika sudah kita laksanakan ternyata ini loh hanya dari gitu hanya dari omongan ya maksudnya yang nggak terlalu nge-influence gitu, ternyata masyarakat tuh sekepo itu loh. Gitu. Ya antusias juga ya benar Kak. Itu benar kayak mereka ternyata pengen tahu masyarakat tuh lebih besar loh daripada kita yang sebagai mahasiswa. Nah, jadi apa yang kami tahu, kami share ke masyarakat, ya antusiasme juga banget, sangat ya, keren sih masyarakatnya. Jadi itu di daerah mana, Rahma? Di TPSR Sehati yang ada di Kelurahan Sungai Liat juga. Ya. Mantap. Bang Adi ngelihat aktivitas anak muda, karena kita juga lagi ngebahas tentang apa ya, bentuk-bentuk berbaginya anak muda nih di Sumpah Pemuda ini, kebaikan yang dilakukan anak muda, karena sebenarnya anak muda tuh nggak yang negatif-negatif aja gitu. Mendengar Rahma salah satunya nih, gimana sih Bang plus minus dan juga mungkin lebih ke tantangan untuk ngegerakin anak-anak muda gitu, karena kan selama ini dengan PI ketemu sama pemuda-pemuda, pasti dinamika masyarakat untuk menggerak mereka tuh gimana sih Bang? Kalau di KNPI sendiri khususnya untuk pemuda dalam lingkup besar nih di Sungai Liat khususnya ya, karena berkumpul banyak di Sungai Liat, tapi KNPI punya pengurus kecamatan di 8 kecamatan yang juga kemudian informasi terus kita share ke mana-mana. Kami sebetulnya kalau di KNPI kadang-kadang dengan teman-teman, dengan pengurus baik di kabupaten dan di kecamatan, kita cuma bilang bahwa satu, berdasarkan hadis juga bahwa sebaik-baiknya kita manusia adalah bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Nah, satu hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh pemuda adalah ada dari hal terkecil yang kemudian kita bisa bermanfaat bagi orang lain, dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Selalu kami bilang begitu. Pertama, dengan kita ketemu orang saling tegur sapa, kemudian kita bertemu orang harus tersenyum, ikut kegiatan sosial di lingkungan, kemudian baik itu ikut kegiatan untuk lingkungan, salah satunya tadi kegiatan misalnya bersih-bersih pantai, kemudian penanaman pohon dan sebagainya. Jadi hal-hal yang baik yang terjun langsung di masyarakat sebetulnya tidak butuh modal yang besar, tidak butuh effort yang begitu gimana lah gitu kan. Asal yang penting ada kemauan. Nah, itu yang kami tekankan. Kalau kemudian nanti kita belum bisa bermanfaat bagi orang banyak dengan kita memberikan, harus punya uang dulu misalnya katakan, memberikan bantuan berupa uang dan sebagainya, tidak berbuat-buat gitu kan. Jadi hal yang terpenting adalah itu, satu, kegiatan-kegiatan kita di sosial. Nah, kami kalau di KNPI itu laboratoriumnya pemuda, berbeda misalnya dengan Karang Taruna. Kalau Karang Taruna turunan dari pemerintah, dari Permensos, kemudian memang kegiatan untuk sosial. Nah, kami di KNPI lebih memberi tantangan kepada kawan-kawan pengurus. Jadi
kalau kemudian kita belum bisa dengan harta ataupun dengan kekuatan dan kekayaan kita sendiri untuk membantu orang lain, tapi gunakan apa yang ada pada diri kita untuk membantu orang lain. Nah, maka kawan-kawan di kecamatan pun saya bilang, ketua-ketua dalam momen-momen penting, baik itu HUT KNPI, Sumpah Pemuda dan sebagainya, tidak hanya kemudian yang di kabupaten melaksanakan, tapi yang di kecamatan kita instruksikan juga. KNPI adalah sebuah organisasi yang kemudian bermitra dengan banyak perusahaan melalui dana CSR-nya. Silakan dibuat proposalnya atas nama KNPI untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah masing-masing gitu kan. Nah, sehingga bisalah bermanfaat untuk itu. Nah, tapi yang terpenting adalah tadi dimulai dari diri kita dulu, diri sendiri dulu. Hal yang paling mudah dan tidak butuh biaya, tidak butuh dana, yaitu tadi kemauan tadi ya. Kemauan tadi dulu. Oke. Selebihnya baru kita mengikuti. Kan tidak harus dari harta kita, harta Betul. orang tapi lewat tangan kita kan gitu. Jadi itulah cara ngebangkit semangatnya anak-anak muda tuh ya. Toel-toel dikit Betul. gitu ya Bang ya. Kadang-kadang pemuda kita sekarang nih Muti baru kita nak ngajak kegiatan misalnya. Betul. Kalau di mahasiswa ada, kalau mahasiswa masih idealis. Waktu di Polmanku juga presiden mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh masih idealis. Jadi kalau kita ajak kegiatan segala macam, memang fokus kegiatan tuh 99% kegiatan. Kita tidak mikir embel-embel bahwa nanti ada untung, ada nih. Tapi ketika telah terjun ke masyarakat, berbeda sekali. Jadi kalau kita terkadang memang susah, kita ngajak kawan-kawan pemuda yang ada di luar, bro, yo ikut gabung kita di sini ini. Ada duit ada bang, ada duit ada bang, ada duit. Itu yang kadang-kadang jadi salah satu pertanyaan juga ya bang. Itu jadi buat susah. Tapi jadi ini nggak ada janji juga nggak pada akhirnya? Kalau kita menjanjikan itu tidak, tapi juga ya takut nggak bisa ditepatin ya. Betul, karena kalau kemudian kita mengiyakan juga, akhirnya nanti ketika dia tidak mendapatkan, niatnya beda. Akhirnya ketika dia niatnya karena uang, segala sesuatu yang dilakukan dia itu nilai pembelajarannya lah ada dia lagi. Nah itu yang kami tanamkan di organisasi, dan alhamdulillah sekarang seluruh kawan-kawan kami di organisasi khusus di KNPI itu profit orientednya itu nomor berapa. Jadi yang penting itu adalah pegawai dulu. Jadi sisi itu ada sisi mahasiswa kami pakai 50%, sisi dari masyarakat sosial 50% kami gabung lah. Balance ya, jadi ada yang masih mikirin, udahlah ada yang idealis nih kayak ayo dong kerjain dulu dong gitu. Tapi ada yang tetap juga mikirin adalah profitnya dikit gitu ya. Nah yang satu hal yang kemudian akhir membuat kami agak lebih berbangga gitu. Jadi dengan apa yang kemudian 2 tahun terakhir kami lakukan di KNPI, multiplier efeknya sangat luar biasa. Dulu waktu kami memimpin, Sungai Liat itu sepi kegiatan, hanya bazar UMKM tuh 3 bulan sekali, dan itu pun dilaksanakan oleh pemerintah. Kami dobrak lah di situ, kami dobrak, dan yang membuat kami bangga itu adalah ketika apa yang kami lakukan bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi masyarakat banyak, yang kemudian itu mampu diikuti oleh pemuda-pemuda atau orang lain yang melaksanakan hal yang sama. Nah, kadang-kadang ada orang bilang, wah orang tuh nurut ke NPI bagus, efeknya bagus. Bahkan sekarang boleh Mutia cek untuk perizinan melaksanakan kegiatan UMKM sampai akhir tahun itu full setiap minggu. Iya benar sih, akhir-akhir ini di Sungai Liat tuh kan. Di Sungai Liat hampir ada lagi ramai. Ada lagi. Lah ramai lagi gitu. Dan itu dilaksanakan oleh pemuda. Biarpun kemarin di tahun kemarin ada beberapa kejadian yang akhirnya beberapa IO yang niat profit oriented dulu, cari ujung di akhir, cari untung di akhir, memang menimbulkan masalah, ada masalah. Jadi akhirnya kami kemarin ya kembali diskusi lagi beberapa fokusnya udah diganti sekarang ya, fokusnya udah diganti. Oke, siap, mantap ternyata ya. Aduh nggak berasa banget kalau ngobrolin anak muda tuh kayak nggak ada habisnya ya. Oke, sedikit deh mungkin kata-kata hari inilah gitu buat anak muda dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda dari Rahma deh. Ada pesan-pesan apa gitu buat Sobat RRI sebagai perwakilan Gen Z nih ya kali ini ya. Oke, mungkin dari Rahma sendiri ya Kak, balik lagi teman-teman, apa yang udah diperjuangkan dari dulu, kita tuh udah namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya nilai persatuan dan kesatuan itu jangan sampai lekang oleh waktu. Ya balik lagi, nilai Sumpah Pemuda tuh tetap harus ada dalam diri kita. Oke,
keren. Anak mudanya keren-keren semua ya Bang ya. Oke, kalau Bang Adi Putra nih. Kalau dari saya pribadi, yang pertama menyampaikan kepada seluruh pemuda bahwa satu kunci yang tidak boleh pernah padam adalah satu semangat dulu, kedua kemauan, dan selanjutnya apa yang kemudian akan kita lakukan ke depan itu harus betul-betul dipastikan bermanfaat. Kan banyak sekarang pemuda juga yang berkegiatan hanya sekedar ingin kegiatan, ingin namanya up tapi manfaatnya tidak ada. Nah, tapi lebih kepada setiap kegiatan, setiap tingkah laku dan perbuatan kita kemudian dapat bermanfaat bagi orang banyak, itu yang paling penting. Oke, tetap mantap. Semangat untuk kawan-kawan pemuda. Semangat terus. Oke, kita boleh dong tepuk tangan buat pemuda-pemuda yang hari ini udah nemenin Muti di podcast Bercakap Bubble kali ini, dan tentunya bareng Bang Adi Putra selaku Ketua KNPI Kabupaten Bangka dan juga Kak Rahma, berarti mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Terima kasih banyak udah sharing-sharing, terus juga bagi POV dari masing-masing, karena kita hari ini kedatangan dua generasi, gen milenial sama Gen Z. Gitu. Jadi kita punya dua pembanding, ternyata gini loh kalau di pandangan Gen Z, gini loh di pandangan milenial. Oke, terima kasih banyak. Thank you buat Kak Rahma dan juga Bang Adi Putra. Terima kasih banyak dan sukses selalu. Dan untuk Sobat RRI, jangan lupa untuk saksikan terus podcast Bercakap Bubble, dan jangan lupa untuk follow dan juga like postingan di sosial media di RRI Sungai Liat Official. Terima kasih, bye-bye. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bercakap Bubble.